Bismillahirrahmanirrahim. Baik ikhwatal iman yang Allah muliakan, tema kita pada pagi ini adalah membela Tuhan atau membela kebutuhan. Akhirannya sama-sama an. Yang satu membela Tuhan, yang satu lagi membela kebutuhan. Baik, sebagai muqaddimah. Pertama, di dalam ajaran agama kita tidak ada istilah netral. Tidak ada netralitas dalam agama. Abstain, tidak memihak, itu tidak ada di dalam agama. Hal ini Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Sudah jelas mana yang salah, mana yang benar. Kalau sudah jelas mana hak, mana batil, masih juga bersikap netral, itu sesat itu. Sudah jelas mana hak dan sudah jelas mana yang batil, masih juga bersikap netral, itu sebuah kezaliman dalam ajaran Islam. Tidak ada netralitas dalam agama. Yang hak sudah jelas, al-halalu bayyinun, yang halal sudah jelas, wal haramu bayyinun, dan yang haram juga sudah jelas, wa ma bainahuma mutasyabihat. Gak ada istilah posisi di antara dua posisi. Tentukan sikap antum berpihak kepada kebenaran, sekalipun keberpihakan itu hanya dalam hati dan sulit untuk diungkapkan secara lisan. Sebab keberpihakan hari ini ketika terucap secara lisan tidak jarang mendatangkan mudarat bagi yang mengucapkannya. Dituduh persekusi, dituduh ujaran kebencian dan seterusnya. Kami tekankan kepada antum semuanya, tidak ada istilah ujaran kebencian dalam Islam. Yang ada adalah ujaran kecintaan. Sebab siapapun yang berbicara berdasarkan Quran dan hadis itu bukan kebencian. Sebab Al-Quran, Al-Hadis tidak pernah mengajarkan kebencian, dan tidak ada kebencian dalam Al-Quran dan hadis. Sampai kepada mereka yang berbeda keyakinan sekalipun, Al-Quran tidak pernah membenci. Kita tidak pernah diajarkan oleh para guru kita untuk membenci orang kafir, tidak pernah. Yang kita benci itu kekufurannya, bukan orang kafirnya. Orang kafir itu untuk didakwahi. Kita tidak benci kepada orang yang maksiat. Yang kita benci itu kemaksiatannya. Orang yang maksiat bukan untuk diperangi, untuk dibenci, tetapi untuk didakwahi agar kembali ke jalan Allah. Yang kita benci kemaksiatannya. Tidak ada kebencian di dalam Quran dan hadis. Maka siapapun yang berbicara berdasarkan Quran dan hadis, itu bukan ujaran kebencian, tetapi ujaran kecintaan. Catat. Jadi pengajian itu bukan ujaran kebencian. Kok bisa dituduh menjadi ujaran kebencian? Yang nuduh itu hatinya penuh dengan kebencian. Jadi yang pertama ikhwatal iman, sama-sama harus kita pahami, kita camkan dan kita tanam betul-betul di dalam kehidupan kita. Bahwa tidak ada istilah netralitas di dalam Islam. Artinya jika hak dan batil itu sudah jelas, maka wajib untuk memihak kepada kebenaran. Kalau masih ada yang bersikap netral padahal sudah jelas mana yang hak, mana yang batil, itu bisa jadi diragukan keimanannya.
Tetapi yang paling berbahaya hari ini adalah dosa-dosa yang secara tidak langsung dilakukan banyak orang, bahkan kita pun tanpa sadar mengikutinya. Dosa itu adalah dosa yang akan membatalkan keimanan kita, nawakidul iman. Maka ada istilah murtad tanpa terasa. Apa salah satunya yang sering terjadi hari ini? Istihza biddin, melecehkan agama. Sekarang orang-orang yang suka stand up komedi itu kalau tidak nyerempet agama, lawakannya kurang afdol kelihatannya, dia rasa. Dan tanpa sadar kita menikmati, kita mendengarkan, kita menonton, bahkan ikut menertawakan. Itu secara tidak langsung kita sudah melakukan pelecehan terhadap agama itu. Hati-hati, Pak. Dosa besar, dosa kecil masih bisa kita mohon ampun kepada Allah, kita masih bisa taubat. Tapi kalau sampai keimanan kita batal, ini yang paling berbahaya. Maka tidak ada sikap netralitas di dalam Islam. Yang kedua, ikhwatal iman, Allah mengabadikan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Keadilan tertinggi sejagat raya. Keadilan tertinggi di dunia ini ada di dalam Islam. Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Jangan sampai ketidaksukaanmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil terhadap kaum tersebut. Subhanallah. Agama mana yang mengajarkan begini selain Islam, Bapak Ibu sekalian? Sekalipun kita tidak suka kepada seseorang, tidak suka kepada satu kelompok dan golongan, jangan sampai kita berbuat tidak adil kepada mereka. Rata-rata sekarang semuanya diukur dengan like or dislike, suka atau tidak suka. Sekalipun benar, kalau tidak suka bisa disalahkan. Sekalipun salah, ketika dia suka malah dibenarkan. Tapi Al-Quran tidak mengajarkan demikian. Dalam agama kita tegas ajarannya, jangan sampai ketidaksukaanmu terhadap satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Rasulullah tegas mengatakan di dalam satu hadis sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita baru bisa merasakan sakit, itu namanya makhluk hidup. Saya ulangi. Kalau kita baru bisa merasakan sakit, itu namanya makhluk hidup. Tapi kalau kita sudah bisa merasakan sakit yang dirasakan oleh saudara kita, itu baru namanya manusia. Kalau hanya baru bisa merasakan sakit, itu makhluk hidup. Anjing, babi, itu juga bisa merasakan sakit. Kok Ustadz nyebut anjing, babi? Ya karena itu ada dalam Al-Quran, makanya saya sebut. Yang nggak ada dalam Al-Quran nggak kita sebut. Anjing, babi ada dalam Al-Quran. Dan sekarang banyak manusia yang berperilaku anjing dan berperilaku babi. Ada dalam Quran. Makanya saya sebut nama binatang itu. Nanti kalau disebut yang lain nggak ada dalam Al-Quran, diprotes. Jadi kalau baru bisa merasakan sakit saja, itu makhluk hidup namanya. Anjing, babi, semuanya itu juga makhluk hidup itu. Tapi kalau kita sudah bisa merasakan sakit apa yang dirasakan oleh saudara kita, itu baru manusia namanya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba
li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Baik, maka keadilan tertinggi di dalam kehidupan manusia ada di dalam Islam. Jangan sampai ketidaksukaan kita terhadap satu kaum membuat kita tidak bersikap adil terhadap kaum tersebut. Selanjutnya, ikhwatal iman yang Allah muliakan, di dalam Al-Quran tegas Allah menyampaikan, subhanallah, subhanallah, jauh sebelum dunia ini memproklamirkan tentang human rights, hak asasi manusia, Islam sudah jauh-jauh hari menghargai, menjaga dan menghormati hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Maka dalam Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-32, hak dasar manusia itu Allah abadikan. Maka tegas Allah mengatakan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Ini deklarasi hak asasi manusia yang paling dasar, Pak. Man qatala nafsan, Allah tidak mengatakan beriman atau tidak. Siapapun yang membunuh seseorang, siapapun, dan orang yang dibunuh itu siapapun, selama dia tidak membunuh bi ghairi nafsin au fasadin fil ard, atau membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'an, dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia. Satu jiwa dihilangkan tanpa syarat yang dibenarkan. Karena di sini syaratnya bi ghairi nafsin. Bi ghairi nafsin itu artinya orang yang dibunuh tersebut bukan dalam posisi membunuh. Karena dalam Islam ada qisas. Kalau dia membunuh, dalam Islam dibunuh, itu dibenarkan kalau dalam hukum Islam. Dan dia tidak membuat kerusakan di muka bumi, au fasadin fil ardi, maka dosa yang ditanggung oleh orang tersebut yang membunuh itu seperti membunuh seluruh manusia. Hari ini di dunia ini semuanya Bapak Ibu sekalian dihuni 7,8 miliar manusia. Berarti yang membunuh satu orang tanpa dibenarkan berarti dia menanggung 7,8 miliar dosa manusia. Subhanallah, gimana dia mau menghadap Allah dengan dosa sebesar itu? Ini Islam, ini Quran, bukan kata ustadz, bukan kata kiai ini. Ini kata Al-Quran. Ya. Hati-hati. Hebatnya ajaran Islam. Jadi nggak usah mengajari Islam atau umat Islam tentang hak asasi manusia, itu sudah clear. Jauh sebelum PBB atau apapun namanya buat hak asasi manusia, Islam sudah menyatakan demikian. Dosanya membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Di sini tidak disebut beriman atau tidak. Allah kuatkan, Allah kembali nyatakan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 93, ini baru khusus. Barang siapa yang membunuh seorang beriman, seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, artinya tanpa dibenarkan oleh agama. Tidak ada syarat yang dibenarkan oleh syariat untuk membunuh orang tersebut. Fajazauhu jahannam
jahannamu khalidan fiha, maka kelak dia akan mendapatkan balasan neraka jahannam di akhirat. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Subhanallah, ternyata ada dosa yang lebih besar daripada syirik, atau bahkan sama dengan syirik, yaitu membunuh orang beriman dengan sengaja. Kan satu-satunya penghuni neraka yang tidak bisa keluar dari neraka kan orang yang mensekutukan Allah, kecuali dia sempat taubat sebelum mati. Dan ternyata neraka jahanam ini balasan di akhirat. Kalau dia tidak kunjung bertaubat, maka di dunia dia tetap mendapatkan azab dari Allah. Apa itu? Wa ghadiballahu alaih, Allah murka terhadap orang yang demikian, yang membenci, yang murka, yang melaknat Allah. Anda mau pindah kemana? Anda mau kemana? Lillahil masyriqu wal maghrib, timur sampai barat milik Allah. Anda mau kemana? Hai pembunuh orang beriman, mau kemana Anda? Mau kemana? Mau tinggal di mana? Allah laknat. Laknat itu apa? At-tardu min rahmatillah. Allah jauhkan dari rahmat Allah. Tidak ada kasih sayang Allah, tidak ada perhatian, tidak ada pahala dalam hidupmu. Gaji yang kau berikan kepada anak istrimu haram, tidak ada rahmat Allah di dalamnya. Allah laknat engkau wahai pembunuh orang beriman. Maka subhanallah, ada ulama, ada umala. Jadi ada ulama, ada umala. Ulama itu orang yang takut kepada Allah dengan ilmunya. Maka kalau Bapak Ibu sekalian, kita semua ingin mencari ulama yang benar, itu tidak dilihat dari gelar akademisnya, itu enggak. Yang paling utama dan pertama di dalam Al-Quran, ulama itu punya rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu, ulama. Nah, kalau umala, umala itu dari kata amila, itu umala. Umala itu semakin berilmu, semakin tidak takut kepada Allah. Allahu a'lam lah, itu antum lebih tahu gelar apa sampai disebut intelektual muslim, cendekiawan muslim, tapi tidak punya rasa takut kepada Allah. Itu namanya umala. Apa bentuk ketidakrasa takutannya kepada Allah? Salah satu bentuknya kitmanul haq, menyimpan, menyembunyikan kebenaran. Maka subhanallah, ada satu doa yang harus banyak-banyak kita baca hari ini. Banyak-banyak kita baca. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Rabb, ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan ya Allah kepada kami yang batil itu batil, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Sebab kalau hanya sekedar tahu yang hak, tahu yang batil, hampir semuanya tahu. Gak usah diajarin lagi umat Islam khususnya di Indonesia ini. Udah tahu mana yang hak itu tahu, kalau itu batil tahu. Tapi mau ngikut yang hak apa tidak, mau menjauh yang batil apa tidak, itu yang jadi masalah hari ini. Nah, itu yang pintar-pintar itu kan tahu semua itu, kalau itu salah, mana yang batil, tapi kan disembunyikan. Pangkat jabatanmu itu hanya sementara. Sementara.
yang sekarang Allah titipkan amanah di pundaknya. Sementara semua akan berakhir, Pak. Likulli syai'in ajalun. Semua punya masanya masing-masing. Kau bisa lolos dari pengadilan hukum, tapi kau tidak akan lolos dari dua hal. Yang pertama, pengadilan sejarah. Yang kedua, pengadilan Allah. Pengadilan sejarah itu apa? Sejarah akan mencatat dosa dan kezoliman yang kau lakukan. Allah, apa kita udah ditinggalkan nama Allah ini? Sampai nggak ada habis-habisnya, Pak. Umat Islam terus yang tertuduh. Apa aja umat Islam aja yang dituduh. Anti Pancasila lah, enggak nasionalis lah, macam-macam. Subhanallah, ternyata Allah tegaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-42. Jangan kamu kira Allah membiarkan perbuatan orang-orang yang zalim itu. Innama, sebenarnya Allah hanya yuakhiruhum, mengakhirkan mereka, liyaumin, pada hari tashkhasu fihil absar, mata mereka akan terbelalak. Tenang aja, sabar, jangan mudah terprovokasi, jangan termakan fitnah dan terhasut hoax. Sabar saja, kuatkan diri, berdoa dan terus berikhtiar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jangan kamu kira, kata Allah, wala tahsabanna, ini ada ta'kidnya itu, nun ta'kid itu, Pak, penekanan. Jangan sekali-kali kamu kira Allah membiarkan perbuatan mereka itu. Allah hanya mengakhirkan azab mereka pada hari di mana mata mereka akan terbelalak. Maka anak yang berbakti itu bukan yang mengadu domba dan membenturkan ayah dan ibunya, tetapi anak yang baik itu yang menghormati ayah dan ibunya sesuai dengan derajatnya masing-masing. Bukan lagi untuk dibentur-benturkan Indonesia dengan Islam, itu sudah selesai itu. Indonesia ini adalah negara kesepakatan bagi umat Islam. Dan umat Islam selalu diajarkan dalam Al-Quran, diajarkan untuk komitmen kepada kesepakatan yang ada. Maka Allah tegas mengatakan wa'aufu bil uqud, penuhi semua komitmen yang sudah kamu sepakati. Dan kita sudah sepakat. Kenapa masih seakan-akan umat Islam hari ini masih dimusuhi? Ada apa sebenarnya ini? Ada apa? Zina qalu rabbunallah summastaqamu, istiqamah, jangan goyah sedikit pun. Jangan goyah, istiqomah itu termasuk jangan sampai patah semangat dalam terus bangkit berjuang untuk kemaslahatan agama Allah dan kemuliaan kaum muslimin ini. Bangkit sekecil apapun yang bisa kita lakukan, berjuang, izzatul Islam wal muslimin, itu yang jadi tujuan kita, kemuliaan agama Allah dan